Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paslang. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya terkait dengan hukum perdata. Dapat saya jelaskan, hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lainnya. Nah, 8 hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian hukum perdata yang tidak tertulis itu ialah hukum adat. Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata itu dibagi atas 4 bagian, yaitu pertama hukum perorangan, hukum badan pribadi, kemudian hukum keluarga, kemudian hukum harta, kemudian hukum waris. Nah, sejarah lainnya, hukum perdata bersumber dari pokok Barjlik Wetbold, kemudian Undang-Undang Hukum Sipil yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1948 KUHP. Ini merupakan kopian dari KUHP Belanda berdasarkan azas konkordasi. Sebagian besar dalam GUAS merupakan hukum perdata Prancis, yaitu Kode Napoleon 1811-1838, di mana Kode Napoleon terdiri dari kode sipil yang berasal dari para pengarang bangsa Prancis tentang hukum Romawi. Nah, hukum kanonik dan hukum kebiasaan setempat Belanda merupakan negara jajahan Prancis sampai kedudukan Prancis berakhir. Pada saat ini dibentuk sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper untuk membuat satu kodifikasi hukum perdata yang bersumber pada Kode Napoleon dan sebagian kecil hukum Belanda kuno. Nah, kodifikasi tersebut kemudian diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1838. Nah, selanjutnya manusia sebagai subjek hukum manusia hukum manusia adalah pengertian biologis, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Orang adalah pengertian yuridis, yaitu gejala dalam hidup bermasyarakat menurut hukum modern. Setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban secara yuridis. Adalah alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif, dan kedua, kewenangan hukum dalam hak ini kewenangan. Hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya, manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan karena status sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang dibawa dari lahir. Nah, sedangkan hukum hanya mengakui saja. Pengecualian atas hak 2 KUHP Perdata yang mengatur bahwa anak ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir. Setiap kali kepentingan si anak menghendaki, bila telah mati sewaktunya dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada pengecualian atas hak ini tersebut. Dikenal sebagai fiskih hukum. Tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang cakap menurut hukum, sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang diatur di bawah pengampuan. Seorang wanita yang bersuami pada pasal 1330 KUHP Perdata. Badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis. Sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia pribadi secara prinsipil. Badan hukum mempunyai ciri-ciri. Badan hukum yang dibuat pemerintah, kemudian perusahaan negara. 2. Badan hukum diakui pemerintah perseorangan terbatas. Kemudian badan hukum yang diperoleh Yayasan Pendidikan Sosial Keagamaan. Dilihat dari wewenang hukum, maka badan hukum dapat pula klasifikasi menjadi 2 macam. Badan hukum kenegaraan MPR MA, kemudian
badan hukum privat keperdataan dibentuk oleh pemerintah swasta, pembagian badan hukum yang diadakan pemerintah. Badan hukum yaitu diakui pemerintah. 3 badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud terlalu dilihat dari segi wujudnya. 1. Koperasi kumpulan orang yang dalam gangguan hukum bertindak bersama-sama. Sebagian subjek hukum terdiri dari PT Koperasi. Yayasan harta kekayaan yang sendiri untuk tujuan tertentu, yaitu untuk kepentingan sosial. Nah, kemudian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.